Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, have a nice day. Dear lecturer Mrs. Dr. Eri Besra, and don't forget to all my friends. We are from group 5, which consists of me, Amanda Felicia Lutfi, with name 21105330111 as moderator, and some of my friends, namely My name is Anissa with name 2110533035. Perkenalkan, nama saya Anissa Van Octaviri dengan NIM 2110533007. Saya Devega Nanda, BP 2110533031. Saya Faris Abkori Fawas dengan nomor NIM 2110532058. Baiklah, saya Huda Patria Tama Wicaksono dengan nomor NIM 2110533045. Saya Muhammad Farid Abrar dengan NIM 2110533048. this time we will present our PowerPoint entitled Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan. As we know, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Unsur-unsur yang diperlukan dalam seseorang untuk berwirausaha adalah yang pertama, unsur pengetahuan, yaitu tingkat penalaran yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, ada unsur keterampilan. Unsur keterampilan diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Yang ketiga, unsur sikap mental, yaitu menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Yang terakhir ada unsur kewaspadaan. Nah, unsur kewaspadaan ini merupakan paduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. So, itulah gambaran awal tentang kewirausahaan. Now, for further explanation, let's look at the first explanation that will be delivered by Farid. To Farid can be explained. Terima kasih kepada Amanda. Kami, kelompok 5, mengambil contoh kasus dalam perusahaan Indie Clothing. 1. Sejarah Indie Clothing. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, konsep distro berawal pada pertengahan 1990-an di Bandung. Saat itu, band-band independen indie di Bandung berusaha menjual merchandise mereka seperti CD, t-shirt, dan stiker selain di tempat mereka melakukan pertunjukan. Bentuk awal distro adalah usaha rumahan dan dibuat etalase dan rak untuk menjual t-shirt. Selain komunitas musik, akhirnya banyak komunitas lain seperti komunitas punk dan skateboard yang kemudian juga membuat toko-toko kecil untuk menjual pakaian dan aksesoris mereka. Kini, industri distro sudah berkembang, bahkan dianggap menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas ekspor. Pada tahun 2007, diperkirakan ada sekitar 700 unit usaha distro di Indonesia dan 300 diantaranya ada di Bandung. Thank you, Farid, for the explanation. So, how are you, friends? We already know about indie clothing. So, to complete this presentation, the next explanation is given by Huda. To Huda can be explained. Pengertian indie clothing. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, pengertian distro singkatan dari distribution store atau distribution outlet adalah jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah IKM yang sandang dengan merek independen yang dikembangkan kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan. Clothing company adalah sebuah usaha rumahan atau home industry, atau dengan kata lain, clothing company ini berbeda dengan sebuah perusahaan garment. Jadi, benar sekali apa yang selama ini sering disampaikan oleh beberapa tokoh dan pengamat di dunia fashion dan screen printing bahwa untuk membangun clothing company, modal tidaklah besar.
Membangun industri Jerman untuk aparel sangat jauh, karena industri Jerman Anda akan sangat banyak membutuhkan dukungan sumber daya yang harus Anda sediakan sendiri saat mulai, seperti jumlah karyawan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Biasanya, Jerman identik dengan produk-produk ekspor yang berskala besar, dan ini berbeda sekali dengan clothing company. Walaupun kedua-duanya sama merupakan sebuah usaha yang menghasilkan salah satu baju dan kaos sebagai produk jadi siap pakai, tetapi jika didetailkan lagi maka kita bahwa perbedaannya adalah pada skala produksi dan kategori usahanya, di mana clothing company merupakan sebuah usaha kecil yang biasanya lebih fokus pada pasar lokal. Thanks to Huda for your explanation. So next, Tufana may explain. Materi yang ketiga, memulai bisnis indie clothing atau clothing company. Bukankah merek-merek clothing seperti IT 347, UNKL 347, Oval Research, Bejer, dan Airplane bermula dari hobi dan komunitas? Tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan. Langkah yang harus kita lakukan dalam memulai bisnis distro atau clothing company adalah: yang pertama, memilih nama dan mendesain logo perusahaan. Nama tersebut harus menarik perhatian dan kepercayaan dari calon konsumen potensial yang kita sasar. Sebelum memutuskan nama perusahaan, pertimbangkan dulu konsep desain logo. Itulah sebabnya kita membutuhkan seorang tenaga desainer ahli untuk menyampaikan tipe, karakter, atau konsep melalui logo atau simbol. Oleh karena pentingnya logo, maka tidak heran para pengusaha besar berani mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membayar konsultan atau desainer handal. Sebaiknya desain logo atau lambang tidak rumit, cukup dengan kata atau gambar yang sederhana namun bisa mewakili konsep Anda dan mudah diingat tentunya. Cara yang kedua yaitu coba hubungkan nama atau logo dengan bidang bisnis atau konsep bisnis. Dan cara yang terakhir yaitu mencari atau mengevaluasi pasar yang menjadi target pemasaran. Cara manual dalam mencari segmen pasar adalah melalui promosi mulut ke mulut pada teman-teman atau komunitas yang kita punya. Kemudian bisa membuat brosur untuk membuat promosi atau membuat stiker, logo untuk dibagikan secara gratis kepada teman-teman atau komunitas. Memulai usaha clothing dapat dimulai dengan modal yang tidak begitu besar. Yang paling penting memiliki kemampuan, tekad yang kuat, komunikatif, dan memiliki ruang lingkup atau komunitas. Thanks to Fana for the explanation. The next will be continued by Anissa. For Anissa, can be explained. I will continue the next material. Nilai-nilai kewirausahaan. Yang pertama, nilai-nilai wirausaha pada pengusaha India Clothing di Surakarta. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian mencoba mengklarifikasikan nilai-nilai yang melatar belakangi pengusaha India Clothing dan kewirausahaan, yaitu antara lain. Yang pertama, melihat peluang. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa para pengusaha India Clothing di Surakarta memiliki nilai kewirausahaan, yaitu mampu melihat peluang, di mana para pengusaha menemukan peluang usaha tersebut dari lingkungan pergaulan mereka sendiri dan adanya kesempatan menciptakan bidang usaha baru, yaitu usaha kreatif India Clothing. Selain itu, para pengusaha juga melihat adanya peluang usaha dari hobi mereka seperti hobi bermain musik, hobi bermain skateboarding, kegemaran akan bidang desain, hobi berbelanja. Nah, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur Olive dan John M. Mopil 1993 yang menyatakan bahwa melihat peluang ialah memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Nilai kewirausahaan mampu melihat peluang juga sesuai dengan teori Zimmerman. Always be on the lookout for the new opportunities, yaitu selalu mencari peluang baru. Wirausaha harus selalu mencari peluang atau menemukan cara baru untuk menciptakan peluang. Selain itu, Victor Fromm menjabarkan beberapa peluang yang dapat diambil dari kewirausahaan, yaitu antara lain ialah peluang memperoleh kontrol atas kemampuan diri, peluang memanfaatkan kompetensi yang dimiliki, peluang memperoleh manfaat finansial, dan peluang kontribusi kepada masyarakat dan menghargai usaha seseorang. Nah, yang kedua yaitu adalah optimisme.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa para pengusaha indie clothing di Surakarta memiliki nilai optimisme dan dalam mengelola usaha. Para pengusaha India clothing tersebut memiliki kepercayaan diri yang besar akan kemampuan yang mereka miliki. Hal tersebut menjadi sugesti positif di mana mereka mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam menjalankan usaha. Dengan rata-rata usia yang masih muda, para pengusaha tersebut memiliki keharapan yang tinggi akan sebuah keberhasilan. Selain itu, para pengusaha India Clothing tersebut tidak cepat puas akan hasil telah mereka capai, dan hal tersebut menjadi motivasi tersendiri di dalam wujudnya cita-citanya dengan penuh rasa optimis. Dengan ketentuan dan kerja keras, mereka yakin percaya bahwa kesuksesan dapat diraih. Nilai optimisme sesuai dengan menyatakan yang dikemukakan oleh M. Scarborough dan Thomas Wismer, confidence in the ability to succeed, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. Selain itu, nilai optimisme juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arthur Colliff dan John M. Maple 1993 yang menemukan kepercayaan diri yang besar walaupun berada dalam situasi berat. The next explanation will be explained by Faris. To Faris, may explain. Oke, thanks to Amanda. Selanjutnya, saya Faris Abkori Fawas dengan nomor NIM 21105320058 akan melanjutkan penjelasan mengenai nilai-nilai wirausaha apa saja yang terdapat pada pengusaha indie clothing di Surakarta ini. Selanjutnya yaitu mampu. Mampu yang dimaksud yaitu para pengusaha ini mampu mengambil resiko. Mereka memilih usaha mereka dengan mengambil risiko moderat, yaitu mengenai keterbatasan modal usaha. Mereka meminjam modal kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan yang jelas. Maksud dan tujuan ini ialah mereka itu membuka usaha sendiri, lalu mereka yakin bahwa mereka mampu mengembalikan pinjaman modal tersebut. Selain itu, mereka juga yakin akan kemampuan diri mereka masing-masing dalam mengelola usaha sehingga usaha yang dimulai tersebut tidak mudah berakhir atau bangkrut, serta adanya kesinambungan atau kelanjutan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan ini. Selanjutnya yaitu nilai keorisinilan. Maksud nilai keorisinilan ini yaitu para pengusaha indie clothing ini memiliki kreativitas dan inovasi. Sebenarnya bidang indie clothing ini sudah merupakan bidang usaha yang menuntut para pengusaha untuk kreatif dan inovatif untuk agar selalu menghasilkan ide-ide baru. Para pengusaha indie clothing ini menghasilkan produk yang berbeda-beda karena kreativitas dan inovasi tadi, sehingga antara indie clothing yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Kreativitas dan inovasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu selera, yang kedua lingkungan sekitar atau sosial, yang ketiga minat dan hobi, yang di sini memiliki kreativitas dan inovasi. Thanks to Faris for your explanation. And next, Dea can explain your presentation. Komitmen. Komitmen merupakan salah satu nilai wirausaha, yaitu selalu berpegang teguh pada visi dan misi serta kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas. Dalam wawancara yang telah oleh peneliti menentukan nilai komitmen tersebut pada pengusahaan India Clothing di Surakarta. Komitmen yang dimiliki oleh pengusaha India Clothing tersebut ia adalah selalu berpegang teguh pada visi dan misi usaha, antara lain 1. Konsisten terhadap tema produk. Ciri khas bidang usaha India Clothing yang merupakan salah satu bidang usaha kreatif. 2. Konsisten dalam desain, mutu dan kualitas produk India Clothing
analisis data di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aruhun Kurilov dan John M. Mempel. Dalam karakteristik wirausahaan dalam bentuk nilai-nilai dan perilaku wirausahaan menyatakan bahwa komitmen merupakan salah satu nilai wirausaha. Dengan memperlakukan suatu wirausaha menyelesaikan tugasnya sehingga selesai. F. Proaktif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penelitian dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penelitian melakukan adanya nilai produktif, di mana seorang pengusaha indie clothing tersebut melaksanakannya kegiatan manajemen dan pengelolaan usaha berdasarkan orientasi masa depan. Dalam penelitian ini, perusahaan indie clothing selalu memperhatikan daya tarik terhadap pelanggan agar usaha dapat terus berjalan, mampu menarik hati para pelanggan dan tetap setia terhadap produk indie clothing, antara lain dengan memperhatikan tata interior pada story indie clothing agar tidak terkesan menonton. Tataman interior perlu diubah dan ditata menarikkan kemungkinan sehingga pelanggan merasa nyaman dan minat terhadap produk semakin tinggi. Nilai produktif sesuai dengan teori Geoffrey G. Mereding dalam ciri dalam dan bentuk kewirausahaan, yaitu berorientasi masa depan. Pengusaha memiliki pedagang ke depan dan preventif. And then I will speak up about the conclusion. So, berdasarkan data dan analisis data untuk rumusan-rumusan masalah ini, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu nilai-nilai wirausaha pada pengusaha indie clothing di Surakarta, yaitu 1. Melihat peluang, yang kedua optimisme, yang ketiga mampu mengambil resiko, yang keempat keorsinilan, yang kelima kreativitas dan inovasi, yang keenam yaitu komitmen dan proaktif. Nah, kesimpulan kedua, pelaksanaan nilai-nilai wirausaha pada pengusaha indie clothing di Surakarta ini dibagi menjadi 4, yaitu promosi, pemasaran, keuangan atau finansial, dan sumber daya manusia. Kita bahas yang pertama yaitu produksi. Dia memakai atau fokus pada desain produk. Yang kedua, pemotongan bahan baku atau dia memakai kain, kanvas, penyablonan, penjahitan. Yang ketiga yaitu ada pemasaran. Nah, pemasaran ini dia menggunakan media online seperti platform online dan marketplace online. Terus pengiriman barang melalui titipan paket dengan pemesanan barang via online order atau biasa kita sebut dengan driver. Yang ketiga yaitu mensupport acara musik dan kegiatan yang berkenaan dengan anak muda. Nah, pengusaha indie clothing ini berfokus pada tujuannya yaitu atau sasaran pasarnya yaitu anak-anak muda. Maka dari itu mereka sering melaksanakan atau mensupport acara-acara musik yang ada kaitannya dengan anak muda ini. Yang keempat, promo katalog dan diskon produk. Terus mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti endorsement, rider skateboard, dan rider BMX. Ini dianggap sebagai partnership atau yaitu endorsement tadi. Nah, ini dijadikan sebagai iklan yang paling diminati oleh anak muda. Ada selanjutnya penyebaran brosur dan voucher belanja seperti voucher diskon begitu, voucher gratis ongkir di marketplace-nya, dan mengikuti pemasaran clothing expo. Nah, itulah beberapa step yang diambil oleh indie clothing untuk melakukan pemasarannya. Selanjutnya kita akan membahas keuangan atau finansial. Nah, di sini indie clothing melakukan penelitian dan menemukan adanya kenaikan tingkat penjualan setiap tahunnya. Selanjutnya, poin yang keempat, ada sumber daya manusia.
Pengusaha indie clothing memiliki kriteria dalam sumber daya manusia, yaitu usia muda, fashionable dan menarik, komunikatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memiliki pengetahuan ketertarikan akan dunia fashion. Itulah beberapa kesimpulan dari presentasi kali ini. Thanks my friends for the explanation. Alright everyone, we have explanation about the business, kewirausahaan, dan nilai kewirausahaan. That's the presentation from Group 5. If there are mistakes, please forgive me. I close with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.